Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melihat khilaf yang terjadi di antara para ulama. Apakah makmum dalam salat jahriyah perlu membaca Al-Fatihah? Sebagai muqaddimah, bahwa khilaf yang terjadi di antara para ulama, ada yang berstatus sebagai khilaf yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Ini khilaf atau perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mu'tabar, ada yang ghair mu'tabar. Mu'tabar artinya khilaf yang layak diperhitungkan. Khilaf yang layak diperhitungkan disebabkan khilaf ini berangkat dari perbedaan dalam berijtihad. Sehingga keberadaan perbedaan pendapat itu, baik pendapat satu, pendapat dua maupun pendapat ketiga, semuanya layak untuk diperhitungkan, artinya layak untuk dihormati. Dan untuk khilaf mu'tabar ini berlaku kaidah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Yang namanya ijtihad itu tidak membatalkan ijtihad yang lain. Ijtihad tidak batal disebabkan keberadaan ijtihad yang lain. Maksudnya bagaimana ijtihad tidak batal dengan keberadaan ijtihad yang lain? Ini saya hapus dulu. Yang dimaksud ijtihad tidak batal dengan keberadaan ijtihad yang lain adalah bahwa pendapat A, ya, pendapat A, dia, biar nggak bingung ya. Pendapat A, dia tidak membatalkan pendapat B. Pendapat B tidak membatalkan pendapat C. Sehingga ini pendapat. Hadza qaulun wa hadza qaulun wa hadza qaulun. Ini pendapat yang dihormati, ini juga pendapat yang dihormati, ini juga sama pendapat yang dihormati. Artinya, masing-masing punya posisi untuk dihormati disebabkan karena berangkat dari ijtihad. Sehingga tidak ada istilah bahwa pendapat A lebih mulia dibandingkan pendapat B, atau pendapat B lebih mulia dibandingkan pendapat C, dan seterusnya. Karena masing-masing memiliki wijhatun nazar, memiliki sisi pendalilan, sehingga menguatkan masing-masing pendapat dari sisi pendalilan masing-masing. Sehingga sekali lagi pendapat A tidak lebih mulia dibandingkan pendapat B, pendapat B juga tidak lebih mulia dibandingkan pendapat C. Itu prinsip. Maka ketika Anda berada di posisi sebagai penganut mazhab Syafi'i misalnya, Anda tidak boleh meremehkan mereka yang menganut pendapat Maliki atau yang berpendapat Hambali, dan sebaliknya. Karena ketika orang berpendapat A, berpendapat B, dan seterusnya, maka masing-masing pendapat tidak bisa membatalkan pendapat yang lain. Demikian pula makna dari ijtihad ini, makna dari kaidah ini adalah al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Bahwa ketika ada ulama A, beliau berpendapat X. Beliau berpendapat X. Kemudian dalam perjalanannya beliau beralih pendapat jadi Y. Maka tidak otomatis bahwa ketika beliau berpendapat Y, pendapat X jadi tidak berlaku. Ketika beliau berpendapat Y, tidak otomatis
pendapat X jadi tidak berlaku. Tidak demikian. Sehingga ini pendapat pertama dan ini pendapat yang kedua. Masing-masing pendapat dihargai. Karena itu kita jumpai misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memiliki dua qaul. Ada qaul qadim, pendapat lama beliau, yaitu ketika beliau berada di Irak. Dan ada qaul jadid, pendapat baru beliau ketika beliau meninggalkan kota Baghdad, meninggalkan Irak, berpindah ke Mesir. Ada perbedaan pendapat dan ijtihad yang dilakukan oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan dua-duanya teranggap. Sehingga qaul qadim tetap teranggap, qaul jadid juga tetap teranggap. Fa innal ijtihada la yanqudu bil ijtihad. Kaidah ini, al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad, ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa pada satu kesempatan yang pertama Umar berpendapat A. Umar berpendapat A. Kemudian beliau pada kesempatan yang kedua Umar bin Khattab berpendapat B. Maka ada orang yang protes kepada Umar. Ada orang protes. Wahai Amirul Mukminin, kamu dulu berpendapat A, kok sekarang jadi B? Lalu Umar mengatakan, hadza ala ma qadaina wa hadza ala ma qadaina. Ini pendapat Umar yang dulu, sekarang pendapat Umar yang sekarang. Artinya sah-sah saja orang mengalami perubahan pendapat disebabkan karena dia punya pengetahuan yang baru atau dia punya ilmu yang dulu tidak diketahui. Sehingga berlaku kaidah al-ilmu la ya'riful jumud. Al-ilmu la ya'rifu al-jumuda. Ilmu itu tidak mengenal istilah kebekuan. Sehingga nggak ada istilah kalau sudah berpendapat A harus A terus, nggak ada istilah demikian. Juga nggak ada istilah kalau kamu sudah berpendapat B, kamu nggak boleh geser ke pendapat yang lain. Tidak seperti itu. Kita terus belajar dan belajar. Dengan belajar kita mengetahui hal-hal yang baru. Kita mengetahui sesuatu yang dulu tidak kita ketahui. Sehingga dengan mengetahui seperti itu bisa jadi akan menggeser pendapat yang dulu pernah kita ambil. Dulu kita pernah mengambil pendapat A, kemudian kita geser ke pendapat B, dan bisa jadi nanti kita akan geser lagi ke pendapat C. Itulah makna al-ilmu la ya'riful jumud. Ada sebagian orang yang dia tidak paham dengan masalah ini, sehingga dia mengkritik Syekh Albani rahimahullah. Bahkan itu dikumpulkan, dijadikan sebuah artikel, judulnya Inkonsistensi Syekh Albani. Syekh Albani dianggap tidak konsisten. Tidak konsisten Syekh Albani, di mana terkadang beliau mengatakan sahih, di tempat yang lain beliau mengatakan dhaif, di tempat yang lain beliau mengatakan hasan, kadang di tempat yang lain beliau mengatakan yang berbeda. Sehingga sikap inkonsisten seperti ini dipahami oleh sebagian orang yang tidak suka terhadap beliau dan sampai dibuat sebuah tulisan, ini tidak konsisten. Tapi justru ini salah satu di antara bukti bahwasanya penulis paper ini tidak paham bahwa yang namanya ilmu itu tidak mengenal jumud. Ketika beliau menilai itu sahih, beliau beristihad itu sahih. Di lain waktu misalnya beliau beristihad itu jadi dhaif, ya sah-sah saja. Terjadi perubahan istihad yang dialami oleh beliau rahimahullah. Sebagaimana Imam Syafi'i, beliau pernah memiliki qaul qadim, dan di posisi ini beliau rahimahullah mengambil pendapat sesuai dengan ilmu yang beliau miliki ketika itu. Kemudian ketika beliau hijrah pindah ke Mesir, beliau punya qaul jadid. Karena saat proses itu beliau belajar lagi, sehingga beliau mendapatkan ilmu yang baru, lalu terjadilah perubahan terhadap fatwa beliau.
jadilah qaul jadid. Dan itu tidak termasuk di antara bentuk inkonsisten. Karena yang namanya ijtihad itu berkembang. Li'annal ilma la ya'riful jumud, karena yang namanya ilmu itu tidak mengenal istilah jumud. Baik. Selanjutnya, apa yang boleh dilakukan dalam khilaf yang muktabar ini, khilaf yang diperhitungkan? Jadi, prinsip yang perlu kita pahami bahwa dalam memilih pendapat kita akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Ketika kita memilih pendapat, kita akan mempertanggungjawabkan bagaimana kita memilih pendapat itu di akhirat. Sehingga Anda mengambil pendapat A, mengambil pendapat C, mengambil pendapat C, mengambil pendapat B, semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tidak ada pemilihan pendapat yang kemudian orangnya bebas dari tanggung jawab. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Bahwa kita dituntut untuk memilih pendapat yang paling mendekati yang paling mendekati kebenaran. Pilih pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kenapa? Karena kita akan dihisab. Allah Ta'ala akan menghisab setiap apa yang kita lakukan, termasuk bagaimana cara kita memilih pendapat. Karena itu Allah ajarkan dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalian berbeda pendapat, kita sebutkan. Ini ada di surat apa? Fa in tanaza'tum fi syai'in, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa ayat 59. Nanti jamaah bisa lihat di Quran surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kita bukakan Al-Quran ya. Kalau kalian beda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat berapa tadi? 59. Baik. Ada pelajaran penting di situ. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga di sini Allah Ta'ala gandengkan antara mengembalikan kepada kebenaran, Allah gandengkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, ini mengingatkan kepada kita. Kalau kamu beriman kepada Allah, di mana Allah menyaksikan amalmu, memperhatikan semua perbuatanmu, maka hati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semuanya, Allah mencatat semuanya. Dan kalau kamu beriman kepada hari akhir, yakini bahwa nanti kamu akan ketemu Allah
dan Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pilih dari khilaf, perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Kemudian dalam mengedepankan tanggung jawab ini, maka kita akan lebih berhati-hati dan berusaha untuk mengambil mana di antara khilaf ini yang paling mendekati kebenaran. Nah, salah satu di antara yang perlu kita pahami adalah tidak benar. Tidak benar, ya. Apa yang tidak benar? Meyakini bahwa jika pendapat itu salah, jika pendapat yang kita ambil salah, maka yang tanggung jawab adalah ulamanya. Ulama yang tanggung jawab. Ini tidak benar, ya. Ada sebagian orang yang punya prinsip seperti ini. Pokoknya kamu kalau terjadi khilaf, ambil saja pendapat apapun yang kamu inginkan. Kalau benar nanti kamu dapat pahala. Kalau salah, nanti yang nanggung dosa apa? Ulamanya. Kok enak sekali. Nek untung dapat bagi hasil, kalau rugi, dia nggak nanggung resiko rugi. Dan itu prinsip mudharabah yang salah. Maka dalam masalah pengambilan pendapat, Anda mengambil pendapat salah satu ulama, kalau benar, insya Allah Anda dapat pahala karena berusaha untuk mengambil yang benar. Kalau salah dan Anda tahu itu salah, ya Anda harus bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Demikian pula ketika ulama tahu itu salah, dia harus bertanggung jawab. Lain halnya kalau tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa fa in akhta'a falahu ajrun wahid." Kalau ada hakim, ada seorang hakim yang beristihad, lalu ternyata istihadnya benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi kalau istihadnya salah, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala. Sehingga ulama tetap dapat pahala jika memang dia berusaha untuk istihad yang sebenarnya. Karena menjadi manusia yang maksum dari kesalahan itu mustahil, sehingga sangat mungkin ketika beristihad, pasti kadang ada yang salah, kadang ada yang benar. Nah, saat salah, kesalahannya diampuni oleh Allah dan dia tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ini terkait masalah pendapat yang muktabar. Dan di sini tidak ada ingkarul mungkar, tapi ada diskusi. Tidak ada ingkarul mungkar, tidak ada bentuk pengingkaran, tapi yang ada adalah diskusi, adanya diskusi. Sehingga silahkan diskusi untuk mencari pendapat yang lebih mendekati. Kita bisa diskusi dengan si A, bisa diskusi dengan si B. Kalau ingin mengetahui mana di antara pendapat yang kita ambil itu yang lebih mendekati kebenaran. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya ada khilaf jenis yang kedua, yaitu khilaf yang ghair mu'tabar. Khilaf yang tidak mu'tabar. Khilaf yang tidak mu'tabar itu adalah khilaf yang jelas salahnya. Sangat jelas salahnya. Sehingga yang seperti ini tidak perlu diperhitungkan. Kalau seperti ini diperhitungkan, jadinya ngerusak dunia keilmuan. Rusak dunia khilaf. Dan termasuk di antara khilaf yang ghair mu'tabar adalah khilaf di antara orang awam. Di kalangan awam. Jadi orang awam ini bicara, orang awam bicara. Mereka orang awam. Orang awam jangan dijadikan sebagai rujukan dalam masalah agama. Ya. Ngerti-ngerti tiba-tiba dia misalnya apa? Menyampaikan masalah agama. Padahal dia orang awam. Dia nggak ngerti tentang masalah agama. Karena itu untuk khilaf yang ghair mu'tabar seperti ini tidak perlu dipedulikan. Ada sebuah pernyataan, pepatah mengatakan,
laisa kullu khilafin mu'tabarun illa khilafun lahu wajhun minan nazar. Tidak semua khilaf itu layak diperhitungkan kecuali khilaf yang punya sisi alasan yang kuat. Itulah khilaf mu'tabar dan khilaf yang tidak mu'tabar. Bisa nggak Pak kasih contoh khilaf yang tidak mu'tabar? Contoh khilaf yang tidak mu'tabar adalah khilaf tentang masalah apakah nikah mut'ah itu halal ataukah haram. Ada khilaf di antara Ahlussunnah dengan Syiah. Apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu masuk surga ataukah masuk neraka? Ada khilaf di antara siapa? Ahlussunnah dengan Syiah. Apakah pelaku dosa besar itu kekal di neraka ataukah tidak? Ada khilaf di antara Ahlussunnah dengan Khawarij dan Mu'tazilah. Dan seterusnya. Sehingga di situ ada khilaf yang terjadi antara kaum muslimin Ahlussunnah dengan selain Ahlussunnah. Dan kita bisa pastikan posisi Ahlussunnah itu yang benar. Baik, saya tidak perlu memperpanjang untuk khilaf yang ghair mu'tabar. Sekarang kita akan beralih kepada khilaf yang terjadi di antara para ulama terkait posisi makmum, apakah perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Dan ini termasuk khilaf yang mu'tabar. Ulama berbeda pendapat, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Pendapat pertama mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah, baik ketika sholat jahriyah maupun sholat sirriyah. Definisinya saya taruh di bawah. Sholat jahriyah adalah sholat yang bacaan imam dikeraskan, yaitu dua rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, dan sholat subuh. Kemudian yang lain dari itu adalah sholat Jumat, taraweh, sholat id, sholat gerhana, dan istisqa. Sedangkan sholat sirriyah adalah sholat yang bacaan imam dipelankan, seperti sholat duhur, asar, rakaat terakhir maghrib, dan 2 rakaat terakhir sholat isya. Sehingga jamaah bisa perhatikan, untuk sholat selain sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah, itu semuanya dikeraskan. Sholat gerhana, sholat istisqa, sholat id, sholat taraweh, yang itu dilaksanakan secara berjamaah, dia dikeraskan. Sedangkan sholat sunnah yang tidak dikerjakan secara berjamaah seperti sholat rawatib, tahiyatul masjid, ba'diyah wudu, dan seterusnya, pada asalnya tidak dikeraskan. Kita lanjutkan di sini. Pendapat pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah baik ketika sholat jahriyah maupun sirriyah. Baik makmum mendengar suara imam maupun tidak mendengar. Baik imam memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah ataukah tidak. Kadang imam memberi kesempatan sehingga dia diam dalam waktu yang lama, nunggu makmumnya baca Fatihah. Baru setelah itu imam baca surat. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Juga pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid. Mohon digarisbawahi, dalam Qaul Jadid, ya. Dan pendapat mayoritas Syafi'iyah, pendapat Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Ishaq bin Rahuyah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, dan beberapa ulama yang lainnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti. Sehingga kita bisa perhatikan beberapa para ulama Saudi yang jadi rujukan, Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Muhammad Mukhtar Asy-Syinkiti, mereka berpendapat bahwa makmum wajib membaca basmalah. Dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami pernah sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sholat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dan merasa terganggu. Seusai sholat beliau bertanya, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah kalian tadi membaca surat di belakang imam?
Maksudnya di belakang Nabi SAW. Kami jawab, benar ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, la taf'alu illa bifatihatil kitabi fa innahu la salata liman lam yaqra' biha. Janganlah kalian lakukan kecuali untuk bacaan Al-Fatihah, karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, hadzal hadits nassun bi anna qira'ata Fatihatil kitabi wajibah. Hadis ini merupakan dalil bahwa membaca Al-Fatihah merupakan wajib. Ala man shalla khalfal imam, bagi orang yang salat di belakang imam. Bagi makmum ya. Baik imam mengeraskan bacaan atau tidak mengeraskan bacaan. Dan kata Al-Khattabi sanadnya jayyid, la ta'na fihi. Ya, tidak ada celaan untuk keabsahannya. Baik. Ini pendapat yang pertama dan berikut kami cantumkan dalilnya. Selanjutnya kita beralih ke pendapat yang kedua. Makmum tidak wajib membaca surat Al-Fatihah, baik ketika sholat jahriyah maupun sirriyah. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Salah satu pendapat Imam Ahmad, salah satu pendapat dalam Hambali. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Umar. Sehingga sebagaimana pendapat pertama ada daftar sahabat, di pendapat yang kedua juga ada daftar sahabat. Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu imam fa inna qira'atal imami lahu qira'ah." Siapa yang mengikuti imam, siapa yang bermakmum maksudnya, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Sehingga ketika imam sudah baca, maka itu cukup baginya. Dan mohon diperhatikan, pendapat yang kedua ini, makmum nggak perlu membaca apapun, baik sholat jahriyah maupun sirriyah. Sehingga begitu sholat jamaah, Allahu Akbar, membaca iftitah, sudah selesai. Diam aja sampai nunggu imamnya rukuk. Meskipun boleh saja makmum membaca Fatihah. Karena di sini statusnya tidak wajib. Dalil yang kedua untuk pendapat yang kedua ini adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Ketika beliau bergabung dalam salat bersama Nabi SAW. Di posisi Nabi SAW sedang rukuk, Abu Bakrah langsung takbiratul ihram dan langsung menyusul rukuk, lalu bergabung dengan sholat jamaah. Seusai sholat, Nabi SAW tidak menyuruhnya untuk menambah 1 rakaat. Padahal Abu Bakrah ketika itu sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Karena Nabi SAW sudah rukuk, Abu Bakrah menyusul. Begini ya, Nabi SAW sudah rukuk, Abu Bakrah menyusul, langsung takbir, rukuk. Terus beliau maju ke shaf. Dan itu dihitung dapat 1 rakaat. Padahal Abu Bakrah tidak membaca Fatihah sama sekali. Kemudian kita beralih ke pendapat ketiga. Makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah. Demikian pula makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau tanpa pengeras suara sehingga tidak dengar suara imam, maka makmum membaca Al-Fatihah. Sementara untuk sholat jahriyah, makmum tidak perlu membaca, namun cukup mendengarkan bacaan imam. Kita coba lihat, ini merupakan pendapat mayoritas Malikiyah, pendapat Hambali menurut pendapat yang masyhur, dan pendapat Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lama beliau, ketika beliau berada di Baghdad. Juga pendapat Sa'id Ibn Musayyib, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Mubarak, kemudian pendapat Ats-Tsauri dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga dinilai lebih kuat oleh Abdurrahman As-Sa'di dan Syekh Jibrin
serta Syekh Abdullah Al-Bassam dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, maka perhatikan, di situ berhatikan ya, yang lebih tepat perhatikan, dan diamlah agar kalian mendapatkan rahmat. Dan di saat imam mengeraskan bacaan dan makmum mendengarkan bacaan itu, berarti sedang apa? Dibacakan Al-Quran. Maka masuk dalam perintah ayat ini, kita diminta untuk diam dan memperhatikan. Sehingga jangan bicara sendiri-sendiri, jangan baca sendiri-sendiri. Imam Ahmad menjelaskan tafsir ayat ini, ajma'an nasu ala anna hadhil ayah fis shalah. Kaum muslimin sepakat bahwa ayat ini turun terkait masalah salat. Ayat ini berbicara terkait masalah salat. Sehingga yang dimaksud wa idza quri'al Qur'anu adalah ketika dalam posisi salat. Dan di luar salat juga berlaku, dikiaskan dengan bacaan Quran ketika salat. Sehingga ketika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum cukup diam memperhatikan imam sampai selesai membaca. Dan jika tidak terdengar suara imam karena salatnya dipelankan, maka makmum harus membaca Al-Fatihah sebisanya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tayyib. Dan pendapat yang ketiga inilah yang lebih mendekati menurut pribadi kami ya. Anda kalau saya punya pendapat yang berbeda, silahkan. Ini termasuk di antara khilaf apa tadi? Yang mu'tabar. Kita boleh diskusi, kita boleh mengutarakan pendapat kita, tidak boleh saling mengingkari, dan yang terpenting adalah bahwa saat kita memilih pendapat, nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga masing-masing harus sadar. Nggak boleh ngawur ketika memilih pendapat. Di antara alasan yang cukup kuat adalah masalah keselarasan syariat. Dalam arti imam disyariatkan untuk mengeraskan bacaan surat ketika sholat jahriyah. Siapakah yang harus mendengar dan memperhatikannya? Tentu jawabannya adalah makmum. Siapa lagi kalau bukan makmum? Jika makmum semuanya sibuk membaca Al-Fatihah, ketika imam membaca surat, tentu mereka tidak akan mungkin bisa memperhatikan bacaan imam. Lalu apa manfaat imam diperintahkan untuk membaca surat dengan keras, kalau ternyata makmumnya sibuk sendiri-sendiri? Sehingga itu merupakan bukti yang cukup kuat bahwa dalam hal ini makmum turut membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengar jika imam membaca Al-Fatihah. InsyaAllah cukup jelas ya. Dan sekali lagi, ini adalah pemilihan pendapat yang kami ambil. Dan nanti kita akan menjumpai hal yang sama dalam beberapa rukun-rukun yang lainnya. Ada khilaf-khilaf. Dan kita memberikan tarjih semampu yang bisa kita berikan. Namun dengan tetap menghormati pendapat yang lain. Karena itu kami sebutkan di sini beberapa pendapat yang berlaku di sana. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bisa dipahami dengan baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.